Saya Widi Mandala Putra, moderator untuk materi ajar kode etik advokat Indonesia. Saya akan memperkenalkan pengajar pada malam hari ini. Ini adalah seorang advokat yang sudah lama melintang di gini advokat. Ada lebih dari 15 tahun Bapak Madi Suwardana SH. 21 tahun. Bapak Madi Suwardana SH sudah menjadi pengacara advokat. Dari profilnya kita bisa lihat Pak Madi Suwardana ini adalah Ketua Dewan Kehormatan Daerah Pradi periode 2016 sampai 2020. Sampai sekarang juga masih. Juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia IKADIN periode 2009 sampai dengan 2013. Divisi Sipil dan Politik LBH Bali periode 2001-2006. Koordinator Wilayah IKADIN untuk Bali, NTB, NTT periode 2015-2019. Periode sebagai Direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia Labi Bali dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Dan Ketua Hukum for Bali periode 2014 sampai dengan sekarang. Bisa untuk ke Baik, saya kira terima kasih ya, moderator sudah menjelaskan tentang profil saya. Saya berada di sini barangkali untuk materi PKPA adalah pertama kali di sini, tetapi di Udayana saya mengisi sejak Pradi ini ada. Jadi setiap tahun PKPA ini diselenggarakan oleh Pradi yang bekerjasama dengan Universitas Udayana, tempatnya di kampus Jalan Pulau Bali. Saya tentu berbahagia diundang oleh panitia pada malam hari ini. Dan saya melihat memang masa pandemi ini membuat orang sangat kreatif untuk mentransfer ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge dengan cara-cara yang berdinamika, mulai dari tatap muka seperti sekarang ini yang berjumlah terbatas, juga ada dari kawan-kawan yang ada di yang online gitu ya. Saya ucapkan selamat malam pada yang online, kemudian pada yang tatap muka atau offline saya ucapkan selamat malam juga. Selamat bergabung nanti di dunia advokat ini, dunia yang ketika orang melihat ini adalah dunia yang mirip kita memasuki hutan belantara, maka kita di tengah hutan belantara kita tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Apakah ada ancaman atau ada sebuah keberhasilan dan harta karun, nah itu nanti mewarnai di dalam kiprah ini. Saya hanya ingin menekankan bahwa profesi advokat ini tidak boleh menjadi profesi buangan. Jadi ketika orang tidak lulus menjadi hakim, orang tidak lulus menjadi jaksa dan dosen misalnya, lalu nggak ada pilihan lain. Mumpung organisasi ini sedang rusak, ya mari kita datang kemari. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu. Lalu jangan berpikir juga bahwa akan menjadi seorang advokat Anda akan kaya raya. Saya 21 tahun jadi advokat, hidup saya begini-begini aja. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ketika harus menjadi profesi ini saya akan kaya, punya lahan di mana-mana, tidak pernah berpikirkan. Karena saya lahir dari sebuah figur gerakan pada tahun 98 era melawan rezim Orde Baru. Kemudian ketika saya ditangkap di Jakarta, kemudian saya diadili di Jakarta, di penjara. Kemudian saya bangkit untuk memikirkan bagaimana melawan penderitaan rakyat. Maka salah satunya tidak ada pilihan lain menjadi advokat. Itu misi dari saya. Lalu tahun 2001 setelah saya wisuda, kemudian saya bergabung dengan lembaga bantuan hukum.
Ketika itu yayasan ini berada di atas pimpinan Adnan Buyung Nasution. Saya mengabdikan diri ketika itu, tidak pernah berpikir harus bela orang kaya. Yang saya bela itu adalah mereka yang tertindas, yaitu siapa dia? Dia adalah petani, nelayan, kemudian mereka yang miskin secara ekonomi. Nah, itulah kemudian menjadi spirit semangat saya. Maka ketika saya masuk ke dunia ini, maka saya ingin betul-betul menjalankan profesi ini dengan menerapkan yang disebut dengan kode etik. Nah, nanti baru kita bahas. Kode etik itu kan sesungguhnya ilmu paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang advokat. Kita tidak butuh juga mereka mahir segala macam ilmu, tapi dia kemudian menjadi pendusta. Saya juga tidak sangat hormat kepada mereka yang mengaku bisa bersidang di mana-mana, di Jakarta, bahkan di Surabaya dan seterusnya. Tapi dia perilakunya buruk. Lalu apa yang mereka bisa kita hormati? Karena seorang advokat itu dihormati karena dia memiliki kejujuran yang disebut dengan officium nobile, profesi yang mulia. Nah, oleh karena itu, maka sebelum saya menguraikan materi ini, maka saya akan menekankan bahwa jika Anda serius menjadi seorang advokat, maka saya ingin dalam diri, dalam batin Anda, itu ada satu perasaan bahwa ini adalah tanggung jawab moral membantu orang. Bergesernya cara berpikir orang dulu, itu sekitar sejak tahun 2010 ke atas. Jadi advokat itu saya nilai juga sudah mulai mengarah kepada pilihan untuk hidup hedonisme, kemewahan. Kemudian dia ingin kaya. Maka dia masuk di sini. Ketika dia menipu di sini, dia gunakanlah pasal tentang hak imunitas itu untuk luput dari jeratan hukum. Kebal dilaporkan oleh kepolisian, bebas dari gugatan. Maka banyak preman yang datang ke sini. Begitu banyak yang datang ke dunia advokat, maka sesungguhnya perpecahan di organisasi advokat ini, maka sesungguhnya kita sudah mengundang maling. Kita mengundang preman-preman untuk apa? Untuk dia menistakan profesi ini. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa dalam materi ini, dalam batin kita, bahwa kita ingin menjadi advokat dengan tujuan yang mulia. Itu yang pertama. Maka mari kita buka materi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu atau kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, yang sudah saya sampaikan kepada panitia dan sudah saya explore secara mendalam. Saya kemudian membatasi juga untuk tidak menceritakan tentang konflik-konflik organisasi karena sudah Bapak Hariponto menjelaskan tadi, sehingga akan mubazir dan menghabiskan waktu kita untuk membicarakan organisasi yang sudah hancur ini. Kita butuh orang-orang yang memperbaiki, generasi-generasi seperti ini kita butuh untuk memperbaiki. Karena orang-orang tua-tua itu adalah orang-orang yang ingin kekuasaannya langgeng. Maka saya paling tidak suka, meskipun saya menjabat sebagai ketua Dewan Kehormatan, dalam benak dan pikiran saya pun tidak pernah berpikir untuk memecat orang, itu tidak pernah. Kecuali memang harus dipecat. Karena apa? Karena dia bermaksud untuk merusak dan membuat vandalisme, kekacauan, dan mengganggu betul nama baik atau citra advokat itu. Nah, kode etik saya akan sampaikan. Kenapa kita sering mendengar kata kode etik? Tentu kita ketika mendengar kata kode etik, maka tentu dalam bayangan kita akan bagi menjadi dua. Ada kode dan etik. Nah, di dalam peristilahan, kode etik itu sering disebut dengan istilah code of conduct. Itu code of conduct itu sebentar ya. Ya, ini code of conduct itu adalah peristilahan tentang kode etik. Kode etik itu adalah kumpulan, ya, kodeks itu kumpulan dari peraturan yang mengatur mengenai segala sesuatu yang memberikan pengaturan terhadap
perilaku. Itu kode, itu dalam konteks definisi. Sehingga tujuannya adalah agar orang-orang yang agar peraturan ini mengikat dan memiliki tanggung jawab bagi siapa yang dituju, siapa yang dimaksudkan, pasti profesi. Maka saya ingin menegaskan kepada Bapak semua atau kawan-kawan semua, kadang kita menjadi orang yang gagal berpikir atau sering menjadi orang yang dalam bahasa ekstrimnya on, karena kita sering mencampur adukkan istilah antara pekerjaan dan profesi. Tentu dua hal ini berbeda. Antara pekerjaan dan profesi itu berbeda. Jangan sampai kita larut dalam atau mendengar pernyataan-pernyataan orang, profesi Anda apa? Profesi saya tukang cukur gitu ya. Profesi apa? Anda apa? Saya ojek online gitu. Itu salah kaprah. Itu tidak tepat untuk menyebut itu. Karena karena profesi itu berbeda dengan pekerjaan. Apa yang membedakan? Nah, yang pertama, profesi ini dibangun oleh satu sistem pendidikan atau orang yang memiliki pendidikan yang ditentukan. Kalau mau jadi advokat harus S1. S1-nya adalah di Fakultas Hukum atau fakultas yang jurusan ilmu hukum yang dibenarkan menurut undang-undang advokat. Itu satu, harus ada pendidikan yang cukup dan memiliki standar. Harus S1, nggak boleh SMA itu jadi advokat. Atau nggak boleh profesi apapun, dosen atau hakim jaksa misalnya, itu adalah profesi, dia adalah hanya lulusan strata atau tidak memiliki lulusan strata 1. Itu standar. Maka itulah membedakan dengan pekerjaan. Pekerjaan boleh, tukang cukur boleh, nggak kuliah pun dia boleh. Tukang ojek online juga boleh. Itu yang pertama. Kedua, bahwa seorang profesi, jadi profesi itu dia harus mengikuti pendidikan training khusus. Nah, kalau advokat ini dia PKPA. Nanti kalau yang profesi tertentu ya ada pelatihan khusus. Jadi apakah ketika orang memiliki training ini langsung dapat disebutkan memiliki langsung kita sebut dia adalah profesi? Belum tentu. Ada berikutnya. Kalau yang nama pekerjaan, dia cara berpikirnya adalah mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Itu PNS itu pasti gaji. Nah, sekarang kita lihat apakah PNS itu adalah profesi? Nah, kita lihat yang terakhir. Terikat kode etik. Nah, kalau seorang PNS terikat kode etik, maka itu profesi. Itu cara ukurannya. Maka kalau seorang advokat tidak menerima gaji, tidak menerima upah, tetapi dia adalah aseptabilitas menerima atau kesediaannya, dia bersedia menerima sesuatu, bukan karena dia menagih. Itu perbedaannya. Makanya disebut dengan fungsi pelayanan. Kalau dengan demikian, maka apa yang identik? Orang sering menyebutnya honorarium. Jadi kalau honorarium itu tidak dapat ditentukan nilainya, jumlahnya, itu berdasarkan kesepakatan. Lalu terakhir adalah seorang pekerja tidak mungkin diadili oleh pelanggaran kode etik. Nah, ada itu. Sopir angkut diadili karena melanggar kode etik, karena menaikkan tarif misalnya, nggak bisa. Nggak ada rumus itu. Nah, yang bisa diadili mereka yang terikat pada kode etik ini dan diadili oleh majelis atau dewan tertentu. Kalau di sini namanya dewan kehormatan. Nah, sampai di sana kita clear untuk membedakan antara pekerjaan dan profesi. Jadi kalau besok-besok ada yang nanya atau ada mendengar profesinya adalah sebagai tukang sayur, itu juga tidak benar. Jadi harus diluruskan, ya pekerjaan namanya. Nah, kalau persilaan itu digunakan oleh media, ya wajar-wajar saja. Tapi kita sebagai insan yang berpendidikan harus punya
standar keilmuan untuk bisa membedakan itu. Lalu yang selanjutnya, kode itu atau sebuah peraturan itu diartikan juga sebagai peraturan tertulis yang dibuat oleh sebuah kekuasaan untuk mengatur sebuah kelompok tertentu. Maka kalau di sini saya menyebutnya adalah a complete right of law, ya, unified and formalization by legislative action in the jurisdiction. Jadi adanya satu peraturan yang bersifat tertulis. Jadi kode etik itu harus tertulis. Yang tidak tertulis itu bukan kode etik. Jadi sekali lagi ya, itu kebiasaan. Jadi harus dibedakan, kode etik itu bersifat tertulis. Ya, segala yang bersifat tertulis di dalam pengaturan sebuah profesi itu masuk dalam kumpulan hukum. Nah, itu biar kita pahami. Lalu ketika kita mendengar kata profesi, tadi saya sudah terangkan dengan jelas, maka ketika kode etik profesi itu berarti adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh sebuah kekuasaan untuk mengatur kelompoknya agar dia bertanggung jawab dan menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar dan tepat. Sampai di situ mudah-mudahan sudah dipahami ya. Lalu kita coba gabung sekarang dengan kode etik. Kalau di sini, nah, tag ya. Lalu kita coba gabung dengan advokat. Advokat itu adalah mereka yang menjalankan profesi, ya, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, pada konteks itu, maka dulu istilah advokat itu sangat sangat dinamis atau sangat luas. Dan itulah yang kemudian mendorong perpecahan. Ada namanya barrister, itu sama advokat. Ada namanya lawyer, advokat juga. Ada namanya pengacara juga advokat. Ada penasihat hukum, advokat juga namanya. Istilah inilah yang kemudian, kalau Pak Ari Pontus sebutkan tadi, ini adalah pemicu terjadinya konflik keorganisasian. Kemarin mereka mengklaim diri pengacara, mereka bangunlah Serikat Pengacara Indonesia. Mereka mengklaim diri advokat, mereka bangunlah Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia disebut dengan IKADIN, dan seterusnya. Ada juga disebut dengan Perhimpunan Penasihat Hukum Indonesia dan seterusnya. Nah, baju saya ini tidak berkaitan dengan Ferrari sebuah organisasi. Tapi ini adalah kebetulan baju ini adalah baju yang berkaitan dengan simbol-simbol umum general. Jadi ada urusan keolahragaan, saya tertarik ini tapi nggak ada hubungannya dengan keorganisasian. Jadi saya Pradi bukan Ferrari ya. Itu sampai di situ biar jelas. Karena banyak sekali organisasi karena terlalu banyak mengakibatkan masyarakat menilai advokat itu sekarang pada kelas yang agak rendah dinilai seperti biro jasa. Menilai advokat itu turun drastis karena advokat itu dianggap tidak menyelesaikan masalah tetapi memperkeruh situasi. Ini persepsi publik yang tidak bisa kita bantahkan. Maka advokat akan bertahan apabila dia bisa menjaga profesinya dalam pelaksananya adalah lebih dari 5 tahun. Maka dia akan berdiri tegak. Makanya dikenal dengan kerontokan advokat atau kerontokan profesi ini karena dia tidak mampu menjaga apa? Marwahnya. Nah, lalu ketika kita clear soal advokat itu, kita kemudian berbicara tentang tujuan kode etik. Tujuan kode etik itu adalah memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kemudian menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi buat profesi ini menjadi mulia karena ada ancaman bagi mereka yang membuat pelanggaran. Maka sesungguhnya ini etika ini kan sama spiritnya dengan 3 hal. Kode etik itu pasti ada 3 hal. Pertama ada nilai.
Nilai itu namanya addresses of a yes. Nah, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diaminkan. Kamu begitu bernilai. Jika Anda itu sudah merayu perempuan, maka Anda akan mengatakan kamu begitu bernilai. Berarti dia itu adalah sesuatu yang berharga. Maka kode etik itu ada sesuatu penghargaan di situ. Dua, di dalamnya ada norma. Norma itu juga sering dalam istilah bukunya, kalau Anda baca buku Etika dan Profesi Hukum, dia disebut dengan seperti sepat siku-siku, namanya Carpenter Square, yaitu adalah alat ukur. Kalau Anda membuat tembok, Anda butuh sepat untuk dihubungkan, lalu tembok ini akan berdiri dengan kokoh. Yang kedua adalah dia lurus. Lalu etika juga di dalamnya ada moral. Maka moral itu, etika itu adalah cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang akhlak-akhlak moral. Maka apa yang ada dalam kode etik ini adalah sebuah sifat-sifat kemuliaan. Maka itu yang tertanam di dalamnya. Maka moralitas itu tentu berkaitan dengan yang terdalam di sini. Hati nurani, Anda kan bisa menilai, oh kasihan dia orang baik sebenarnya. Ini hati nurani nih. Kalau di dalam hati nurani, istilah lainnya adalah suara hati. Jadi suara terdalam dari seseorang, maka itu disebut dengan hati nurani. Maka seorang advokat dituntut memiliki hati nurani. Jadi dia tidak bisa mata boleh berbohong, tetapi hati tidak. Itu yang disebut dengan hati nurani tadi. Lalu saya akan terangkan juga mengenai ketika advokat memiliki kode etik, ini juga menghindari campur tangan dari pihak lain. Ada sebuah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, itu tidak bisa diadili orang-orang lain. Kalau dibiarkan polisi mengadili, kalian semua atau kawan-kawan semua, itu bisa masuk bui dengan penipuan. Saya berikan contoh. Jika Anda semua itu membuat perjanjian dengan klien, Anda tidak tepati isinya. Atau Anda terlalu gombal berjanji, tetapi kemudian tidak melakukan itu. Coba kita tarik ke pasal 378, Anda akan dibawa ke penipuan. Ya, dengan tipu muslihat, dengan bujuk rayu, sehingga dia menyerahkan uangnya, lalu perkaranya nggak dibela-bela. Tulis begitu sama polisi, semua advokat itu dipenjara. Ini kita cegah. Kenapa? Karena advokat itu menghindari adanya pihak lain yang campur tangan yang berurusan dengan kelakuan. Nah, kelakuan inilah yang kemudian ditegakkan melalui prinsip-prinsip. Prinsipnya apa? Adalah tidak boleh yang umum-umum saja. Yang kita kenal adalah kalau dalam kehidupan keseharian ada norma kesusilaan, ada norma agama, ada norma kesopanan, dan seterusnya itu dituangkan di dalam sebuah buku ini. Disebut dengan kode etik. Nah, sampai di sana maka kita sudah memahami, oh berarti kode etik itu adalah sebuah peraturan yang sesungguhnya mengatur sesuatu yang tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi mengatur tentang kelakuan. Boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini, jangan begini dan jangan begitu, diatur di situ. Tidak ada diatur di tempat lain, hanya di sini diatur. Khusus advokat diatur di dalam kode etik advokat yang sudah disahkan dulu pada tanggal 23 Mei tahun 2002. Nah, ketika gerakan bersama mendorong lahirnya Pradi, cikal bakalnya seperti itu, maka dia sudah menyiapkan sarana untuk membuktikan kepada negara bahwa kami bersungguh-sungguh. Maka kode etik itu kemudian dibuat untuk melengkapi undang-undang yang akan lahir. Undang-undangnya baru lahir tahun 2003. Jadi kode etik ini dan anggaran dasar pendirian sudah disiapkan untuk itu. Begitulah tujuannya advokat itu. Kenapa? Sejak zaman dulu sampai tahun 2003 itu advokat tidak punya undang-undang.
Mereka hanya mendasarkan pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh kolonial. Maka advokat itu kan sering kita dengar istilah dengan pokok bambu. Itu yang menyebabkan kemudian perubahan kebijakan negara tahun 2003 melahirkan undang-undang. Tetapi undang-undang ini sudah ada, bukannya advokat itu malah berbangga, tapi dia malah berpecah belah. Ini yang memalukan buat kami, sangat malu. Jadi kalau saya ditanya kepada masyarakat, apakah Anda masih bangga menjadi advokat? Kalau saya melihat gaya organisasi seperti sekarang ini, mereka yang tidak mau merukunkan diri, maka saya tidak berbangga. Tapi ketika saya ingin nanti membuat atau dalam diri kita ingin membela mereka yang tidak mampu secara hukum, maka di situ kebanggaan kita bisa menolong orang meski tidak bisa membuat sebuah keputusan karena keputusan berikutnya ada di penegak hukum lainnya. Nah, lalu prinsip penting dalam kode etik itu. Yang pertama adalah kalau kita dilihat dalam kode etik itu ada kepribadian advokat namanya. Ya, dalam kode etik itu ada kepribadian advokat, itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bersikap kesatria, jujur dan mempertahankan keadilan. Perhatikan, bertakwa kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu dalam kitabnya pasti ajarkan yang baik-baik. Maka dia harus punya kepribadian itu, bertakwa dia meyakini kebesaran Tuhan dan sehingga dia harus berbuat baik. Lalu bersikap kesatria. Bersikap kesatria itu berani menunjukkan diri. Jangan menjadi profesi yang takut karena ada preman yang datang lalu kemudian kita mundur atau menggunakan ilmu lari sekencang-kencangnya. Itu jangan sampai terjadi dan dalam pikiran kita. Lalu ada dalam jujur dalam mempertahankan keadilan. Advokat jangan pernah punya pikiran merekayasa kasus orang. Dia harus punya nilai-nilai kejujuran. Jangan menghilangkan barang bukti atau bersandiwara hanya untuk memenangkan perkara orang dengan melawan nurani. Karena itu di bawahnya kita lihat, jika nurani Anda tidak menyetujui perkara tersebut, maka Anda berhak untuk tidak memberikan nasihat hukum. Saya akan ambil contoh. Tahun 2002 ketika bom Bali meledak, mereka yang pelaku mencari advokat ingin kolaborasi dengan advokat yang ada di Bali. Ada juga yang menolak. Karena apa? Dia menganggap memang ada dasar hukumnya tapi bertentangan dengan hati nurani. Demikian juga saudara. Saudara sudah tahu bahwa perilaku orang itu buruk, bejat, dan dia suka pintar bersilat lidah. Lalu Anda punya hati nurani, saudara Anda tidak pakai. Yang penting dia bayar. Jangan begitu. Saya biasa untuk tidak melayani klien atau calon klien yang meminta bantuan saya, karena saya merasa bahwa apa yang diterangkan itu adalah tidak sesuai dengan bukti suratnya. Apa yang dia omongkan itu antara di depan dengan di belakang selalu berbeda. Maka kita harus punya metode yang hampir mirip dengan ilmu polisi, namanya psikiatri. Adalah ilmu tentang kejiwaan. Apakah orang yang Anda ajak bicara itu waras apa tidak? Itu penting. Maka seorang advokat harus memiliki kepribadian itu. Advokat harus memiliki kepribadian itu. Anda harus berani. Saya tidak mau membela Anda. Kenapa Anda tidak mau membela saya? Itu adalah urusan nurani saya. Itu adalah pilihan sikap saya. Nah, itu yang harus Anda punya semuanya. Lalu juga seorang advokat itu tidak hanya bertujuan untuk memperoleh imbalan materi. Jangan berpikir menjadi advokat biar kita kaya. Nah, kalau ada begitu, nanti seleksi alam yang tes nanti ada berapa ini? 37 orang yang
tes. Nah, jadi saya anggap aja ketiga 7 yang lulus, kemungkinan 39 kalau ada yang nyusul. 37 yang lulus, jika seleksi alam membuat Anda menjadi orang yang tegap berdiri, maka biasanya hanya 10-15% yang bertahan. Sisanya kembali kepada habitat masing-masing. Yang dulu menjadi guru, kembali menjadi guru. Yang dulu kemudian menjadi calo tanah, kembali menjadi calo tanah. Karena ini tantangan. Kalau saudara tidak dapat klien, ya saudara enggak. Kalau berpikir soal imbalan ini, Anda nggak akan bisa hidup. Dan tantangan terbesar atau godaan terbesar seorang advokat adalah kaya. Maka dulu, atau yang sekarang trennya adalah gaya hidupnya si Hotman Paris. Itulah yang membius orang ingin menjadi advokat. Dengan berliannya. Dengan cincinnya, dengan mobilnya. Jadi orang ingin kaya. Dulu orang cepat kaya karena ingin jadi biduan. Semua jadi biduan. Semuanya tanahnya dijual, jadi biduan. Nah, setelah nggak laku, pulang ke kampung, nggak ada tempat, nginap di tetangga. Anda semua jangan berpikir akan menjadi kaya ketika menjadi advokat. Anda harus berpikir, ketika saya menjadi advokat, bahwa roh kehidupan saya hanya ingin membela orang minimal di sekitar kita. Tuh ya. Kemudian, seorang advokat juga harus memiliki semangat untuk membela rekan-rekannya yang terjerat kasus pidana. Kalau ada kawan-kawan yang terjerat kasus pidana dilaporkan oleh orang, maka dia harus bersolidaritas untuk memberikan bantuan. Jangan berpikir bahwa kawan-kawannya akan ngasih duit. Ngapain saya datang bela dia? Kalau dia nggak bayar saya ngapain? Nah, itulah yang tidak diinginkan dalam kode etik ini. Tetapi walaupun kode etik ini seperti itu, banyak juga yang namanya tertulis di surat kuasa, tapi diajak rapat nggak pernah hadir. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya dia tidak lulus kode etik itu. Dia hanya lulus formalitas. Tetapi hakikat tidak lulus. Tuh. Lalu berikutnya, nah ini ada hubungan dengan klien. Tadi kan hubungan kepribadian tadi, hubungan dengan klien. Sekarang kalau Anda sudah dapat klien, Anda kalau saya bayangkan dapat klien, maka Anda akan ketika sudah terikat dalam surat kuasa, maka akan menerapkan model peraturan atau etika seperti ini. Berperkara perdata itu diutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Jangan Anda menjadi orang menyesatkan klien Anda untuk tidak mendamaikan kasusnya dengan harapan dia akan bayar terus sampai dia bangkrut. Justru seorang advokat harus damaikan kasusnya. Didorong terus, mari kita damai Pak. Nggak bagus berperkara, nanti saya akan coba obrolkan. Nah, kecuali memang pihak lawan memang sulit untuk berdamai, itu urusan lain. Tapi kita harus mengupayakan. Jangan sampai orang mau berdamai, Anda larang. Jangan ketemu dengan lawan, Pak. Kenapa? Karena dia bisa nyantet. Karena dia membahayakan. Jangan. Anda damaikan dia. Karena pahala mendamaikan orang itu besar. Kecuali dia tidak mau. Tapi prinsipnya adalah advokat harus mendamaikan. Lalu dilarang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien. Advokat yang tidak belajar dengan baik memberikan advice yang menyesatkan. Sudah tahu itu perkara perdata, dia bawa ke PT UN, kan gila itu namanya. Sudah tahu perkara itu utang piutang, dia lapor polisi. Misalnya Anda jadi kuasa hukum LPD, bank, koperasi. Sudah tahu itu konflik antara debitur dengan kreditur. Anda suruh lapor mereka ke polisi dengan alasan penipuan penggelapan. Itu kan namanya menyesatkan. Jadi kalau belajar buku, baca buku, jangan mempelajari hanya casingnya, harus rohnya. Apa itu? Maka nanti akan ada materi perdata, nanti bisa dipelajari lebih dalam, demikian juga pidana. Nah, merekayasa atau memberikan
advis yang menyesatkan itu akan menamatkan riwayat kita. Karena mulut seorang klien itu bagaikan marketing atau sales sebuah mobil. Kalau Anda sudah kalah, Anda diceritakan sekampungnya. Sekampungnya ngomong sekota. Besok setelah sekota dia ngomong 2 kota lagi. Maka Anda tidak akan mendapatkan klien kecuali Anda diajak oleh teman. Mulailah Anda berpikir bahwa mendapatkan perkara itu adalah tanggung jawab, bukan kebanggaan. Maka itulah yang harus saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang yang advokat itu jangan pernah memainkan lidahnya dan mengeluarkan statement-statement yang gombal. Oh bisa Pak, gampang Pak, beres Pak. Nah besok Anda dikejar. Omongan Anda itu akan dikejar dan Anda siap-siap diteror sampai di rumah. Banyak advokat itu sampai menurunkan papan namanya karena dia terlalu berjanji. Kenapa? Dia malu mematikan HP. Jadi advokat yang mematikan HP, nggak mau angkat telepon, berkali-kali ditelepon, patut diduga dia bermasalah. Nah, saya kasih tahu, itu triknya. Jadi ketika Anda punya alasan kenapa tidak mengangkat telepon, Anda punya alasan, itu kan karena asuransi Pak, saya nggak angkat nanti saya diterikat, itu urusan lain. Tapi kalau klien Anda tidak angkat berkali-kali, maka patut diduga Anda tidak kredibel. Lalu berikutnya adalah membebankan honorarium dengan berdasarkan kemampuan. Saya akan ambil contohnya dalam kasus perceraian. Merasa dia hebat dan populer, lalu dia menempatkan honor-honor yang nggak masuk akal. Misalnya adalah nilai perceraiannya melebihi standar atau nilai yang kepantasan. Tapi ketika kita bicara kepantasan, berapa sih Pak? Ya, yang wajar lah. Yang wajar itu adalah nilai-nilai yang tidak membuat mereka yang Anda bantu itu merasa terbebani terlalu dalam. Kemudian jangan pula meminta biaya-biaya yang tidak penting. Dengan alasan biaya apa? Contoh, ketika Anda menangani kasus cerai, Anda awalnya meminta 15 juta sampai 25. Tapi dalam perjalanannya Anda bilang, ini hakim minta uang, ini panitera minta uang, Anda tambah lagi 15 juta, 40 juta orang bayar. Itu sesuatu yang tidak bermoral dan beretika. Dan jangan kemudian menuduh-nuduh orang lain mendapatkan bagian dari honor Anda. Itu juga tidak fair. Nah itu bagian proses pembebanan, pembayaran kuasa materai, Anda minta lagi. Anda pergi ke restoran A, bilnya Anda yang bayar, lalu Anda minta ke dia lagi. Saya kira hal-hal itu akan mencoreng dan membuat hidup kita di dunia profesi ini akan cedera. Lalu kemudian seorang advokat itu wajib memegang rahasia jabatan. Ya, yang diberitahukan kepada klien. Sekarang persoalannya begini. Seorang advokat itu biasanya juga terlalu latah bermain media sosial. Sehingga dia lupa ada klausul yang menyebutkan bahwa seorang advokat itu harus merahasiakan. Dia meeting dengan kliennya, dia foto dirinya, dia unggah di Facebook, dia nyatakan, kami akan hadapi sampai ke ujung dunia. Wah itu kan sebenarnya Anda sudah mulai mempertontonkan klien Anda secara mukanya. Maksud kalimat ini selain muka juga kan ada redaksi. Misalnya Anda dapat surat kuasa, Anda foto, Anda unggah di Facebook dengan tulisan Astungkara Mesari. Ini kan gila menurut saya. Ini orang kacau. Dia foto sertifikatnya, lalu dia unggah, dia sebutkan bahwa dialah pemiliknya. Jadi janganlah saudara menguasai tanah orang. Apa yang terjadi? Kasus ini, masalah ini dinikmati publik secara liar. Lalu kerahasiaannya ada di mana? Mereka yang harusnya rahasia, Pak sebenarnya sayalah yang begini. Ya begini ceritanya dan sebagainya, dia ceritakan detail. Anda ceritakan itu ke Facebook. Karena di Facebook tidak ada majelis
keadilan di situ. Yang ada adalah hanya netizen-netizen yang mencoba untuk membuat Anda semakin sombong dengan komennya mantap, hebat, jago, dan seterusnya. Anda lalu merasa bangga. Oleh karena itu, ketika ada laporan seperti ini, saya akan adili. Itu komitmen saya. Akan adili dengan ketentuan bahwa ada hubungan klien yang dilanggar, itu adalah dilarang melakukan publikasi atau menyampaikan kerahasiaan. Lalu juga dilarang melepaskan tugas saat posisi klien tidak menguntungkan. Biasanya advokat yang tidak bermoral ini ya, tidak semua, sekali lagi ya, tidak bermoral saya sebutkan, dia akan gede tenaganya ketika baru terima honor. Ketika kliennya masih ubui, dia perjalanan mundur pelan-lahan. Sampai istri atau keluarga kliennya mencari sang advokat ini. Ini kan ada satu perbuatan yang berusaha menghindar ketika dia tidak diuntungkan. Ketika klien Anda didatangi oleh lawan, Anda berusaha sibuk dengan alasan saya weekend dengan keluarga. Ini juga tidak baik. Maka ketika profesi itu ditempatkan pada pilihan Anda, maka itulah yang disebut dengan kesediaan untuk melakukan sebuah tindakan diperlukan kapan saja dan dimanapun juga. Klien Anda ditangkap hari Sabtu, Anda bilang weekend. Mohon maaf ya, kantor tutup. Nah, ada istilah tutup. Saya tidak pernah tutup kalau ada pemeriksaan, Pak. Jam 10 malam, polisi itu begitu. Polisi kalau punya cukup bukti terhadap perkara tertentu, dia bisa ambil orangnya malam-malam. Dia butuh pendampingan, kita datangi. Maka Anda harus menjadi seorang advokat yang setia pada klien Anda, dan jangan Anda bermain mata dengan klien lawan. Banyak advokat atau ada sejumlah advokat yang model begitu, dan dia bermain di dua sisi. Di sini dia pura-pura membela, tapi di sana dia menjalin ikatan agar menghasilkan sesuatu. Ini bagian dari protes rakyat atau masyarakat pencari keadilan. Kemudian juga jika mengurus kepentingan bersama dari dua pihak, Anda harus mengundurkan diri. Jika yang suami datang ke Anda, yang istri datang ke Anda, jangan kedua-duanya Anda jadikan klien. Anda harus pilih salah satu. Saya pernah didatangi, yang perempuan datang minta tuntutan gono gini, yang laki-laki juga datang. Sikap kita apa? Mohon maaf, saya sudah dicari oleh suami ibu, saya tidak bisa memberikan komentar apapun, maka ibu sebaiknya menghubungi advokat lain. Tegas. Karena orang akan diadili, karena dia bermain mata dan menyuruh, nggak usah ada ibu nyari pengacara atau bapak nyari advokat ya. Nanti saya pura-pura akan membela ini, tapi saya akan bela ibu. Berarti Anda sudah tidak baik, gitu ya. Lalu selanjutnya, hak retensi diakui sepanjang tidak menimbulkan kerugian. Ketika Anda membuat kontrak, itu tempatkanlah hak retensi. Tahu hak retensi adalah hak mengikatkan kebenaran klien. Kalau klien nggak bayar, Anda bilang, sertifikat yang jadi ini belum dapat saya serahkan karena Anda masih berutang. Itu ditulis. Jangan mengeluarkan invoice-invoice baru, lalu dengan menyandra sertifikat orang. Itu harus diungkap di dalam sebuah perjanjian. Itu maksudnya hak retensi. Hubungan dengan teman sejawat ini, saya ingin Anda saling menghargai, membicarakan berhadapan dengan menggunakan kata-kata yang sopan, kurangi kalimat-kalimat yang tidak sopan dengan sesama sahabat, mengirim surat pun begitu, kepada yang terhormat rekan siapa misalnya, sebutkan rekan depannya, itu etikanya. Kemudian berbicara yang sopan. Mohon maaf, jangan ketika Anda berperkara, Anda larut terhadap pikiran klien Anda. Klien Anda berkelahi, Anda ikut berkelahi dengan advokat, itu juga bodoh. Tapi juga tidak masuk akal, klien Anda sedang bertarung, tapi di hadapan klien saudara peluk-pelukan, menyatakan, oh kami santai aja nih, hanya di depan bapak aja saya gini.
di apa namanya di pura-pura, tapi di pengadilan kita peluk-pelukan. Ya jangan juga begitu. Jadi batasi terhadap hal-hal yang dapat mencederai integritas. Lalu klien pengganti advokat itu wajib mendapatkan surat kuasa. Jadi harus dicabut dulu surat kuasanya. Dalam kasus narkoba sering begitu. Di polisi menggunakan advokat A, tapi nggak dicabut-cabut, diterima oleh advokat B di sidang pengadilan. Begitu sidang mulai, keduanya datang. Ya. Hakim bingung, yang mana nih pengacaranya nih? Anu yang mana? Ini Pak, saya masih ada surat kuasanya. Nah, oleh karena itu, ketika Anda menerima klien, tanyakan dulu, pernah pakai pengacara nggak? Oh pernah Pak. Gitu. Udah dicabut apa belum? Belum Pak, cabut dulu. Baru Anda berikan konsultasi. Gitu ya. Lalu cara bertindak menangani perkara. Nah ini ya, ini dapat Anda lihat. Saya tidak akan detailkan karena kalau saya sampaikan ini durasinya juga tidak cukup. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa khususnya pada poin E dilarang mengajari dan mempengaruhi saksi-saksi. Seorang advokat itu seorang advokat itu punya hak untuk berbicara terhadap saksi. Tetapi jangan saudara menyuruh mengajarkan saksi untuk berbohong atau mengatakan sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu maksudnya. Nah kemudian sisa waktunya berapa menit? 5 menit ya? Nah, sanksinya juga saya terangkan. Sanksinya ada mulai dari teguran, ada peringatan keras, skorsing sampai pemecatan, tergantung dari masalah yang Anda hadapi. Kemudian lembaga yang mengadili ada Dewan Kehormatan, ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat dan kode etik advokat yang akan nanti mengadili pengaduan dari mereka yang dirugikan. Pengaduannya dapat dilakukan melalui kantor Pradi cabang dan diadili. Apabila tidak ada, akan ada kantor cabang lainnya yang akan diberikan tugas. Dan apabila sudah diadili dan diputus, maka hanya 1 kali tingkat banding, itu melalui tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Putusannya adalah final and binding. Tidak ada proses lanjutan lagi, dan semua harus terikat pada putusan itu. Saya tidak akan menguraikan mekanismenya karena waktunya terbatas, maka saya meminta kepada Bapak atau kawan-kawan semua untuk melihat hukum acaranya. Kalau saya sampaikan hukum acaranya di sini, maka saya hanya akan cukup memberikan dalam bentuk skema. Oke, skemanya. Itu Anda bisa lihat di dalam skemanya, ada pengadu, kemudian menyampaikan aduannya. Dewan Kehormatan dalam waktu 14 hari itu sudah menyampaikan kepada teradu, dan teradu harus memberikan jawaban dalam waktu 21 hari. Dan kemudian disertai jawaban, lalu sidang dilanjutkan. Ketika dia tidak hadir, dipanggil sekali lagi, tidak hadir lagi, diputus first take. First take itu diputus tanpa kehadiran dari termohon. Lalu kemudian apabila dia hadir, didamaikan. Kalau dia kemudian tidak berhasil didamaikan, perkaranya dilanjutkan sampai putusan. Saya kira itu saja, saudara moderator, untuk menghormati kawan-kawan yang online maupun yang offline. Untuk bertanya, maka saya sudahi. Kalau ada yang kurang, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Dari Putu Yoko Sunarmayasa SH. Dalam pasal 3 huruf H tentang kepribadian advokat dijelaskan dilarang melakukan pekerjaan lain yang merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Menurut Bapak Made Ariel Suardana, pekerjaan apa yang dimaksud dapat merugikan kebebasan, derajat, martabat advokat tersebut?
Saya langsung jawab ya. Baik, terima kasih Putu Yoko Sunar Mayasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Advokat kalau ingin dijaga kemuliaan dalam dirinya, maka dia diharapkan tidak melakukan pekerjaan ya lain. Berbeda dengan ketika dia melakukan profesi lain. Misalnya saya seorang advokat, saya dulu pernah menjadi seorang dosen selama 5 tahun. Jadi antara dosen dengan dunia advokat itu masih memiliki nilai yang tidak saling merugikan. Karena advokat itu mendapatkan keilmuan dari seorang dosen, maka tentu nilainya atau tidak merendahkan. Tetapi kalau seorang advokat mengambil pekerjaan lain yang merugikan martabatnya, misalnya apa? Dia menjadi dagang bakso. Dia menjadi tukang cukur rambut misalnya. Atau dia menjadi memiliki pekerjaan yang lain yang sesungguhnya dapat merendahkan dirinya. Kuli bangunan. Ya sudah putus kuli bangunan ya kuli bangunan sudah. Jangan jadi advokat. Jadi advokat boleh nggak juga saya jadi konsultan hukum di sebuah bank? Iya karena boleh. Kenapa? Karena dia adalah sama fungsinya dan memiliki tujuan yang sama. Menjadi dosen boleh nggak? Boleh. Kalau seorang advokat jadi jaksa boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena Anda sudah nggak pasti lulus. Mana mungkin Anda yang sudah menjadi jaksa akan menjadi advokat, karena di dalam undang-undang advokat sudah dibatasi, dilarang tidak menjadi PNS. Nah, oleh karena itu menurut saya banyaknya pensiunan dari kejaksaan, dari kepolisian menjadi advokat itu sepanjang dia tidak atau menghormati profesi ini, maka kita anggap bergabung pada bidang kita. Nah, termasuk profesi lain yang tidak menguntungkan kehormatan profesi advokat, maka sejak saat menjadi advokat jangan mengambil pekerjaan lain yang saya sudah jelaskan tadi merugikan martabat kita. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya dari peserta online, Moni Ananda Kusuma Pratiwi. Berapakah standar honorarium advokat sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi? Bagaimana cara mengetahui honorarium tersebut sudah sesuai standar atau belum? Ya, menilai standar honorarium. Oke, menilai standar honorarium adalah satu cara menakar kemampuan klien, karena juga advokat kode etik juga tidak boleh Anda membela perkara yang tidak ada uangnya, atau tidak mau membela perkara karena dia tidak memiliki kemampuan ekonomi. Tetapi ketika berbicara soal kemampuan ekonomi, maka honorarium itu didasarkan pada pertimbangan pertama. Cara membuat pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah berlangsung pada pengeluaran-pengeluaran yang nanti akan dibutuhkan di dalam pembelaannya. Transportasi, konsumsi, seterusnya. Sampai Anda mengira dan mengeluarkan sebuah pikiran, kira-kira kalau saya minta kesekian, dia berat nggak sih? Tidak ada harga menu pasti, karena masing-masing kantor akan berbeda-beda harga. Harga di kantor Pak Wayan Yudiana, Pak Wayan Purwito, itu berbeda dengan kantor saya. Makanya, semua kantor memiliki standar, dan kawan-kawan atau rekan-rekannya akan menjadi advokat, ciptakanlah standar sendiri. Menangani perkara model begini, saya kira saya dengan minta segini aja cukup. Saya saya membela perkara di Jember waktu ini, dalam sebuah perkara, menggandeng advokat dari Jember. Saya tanya, bro, you kalau nangani perkara pidana ini sampai putusan berapa? Ya, terserah Bapak aja lah. Biasanya saya sih di Polri, di polisi penyidikan 5 juta. Ya itu standarnya dia. Tapi ketika Hotman Paris Anda tanya, standarnya berapa? Dia pasti bilang, ya kalau 1 M gua nggak ambil bang. Kalau 1 miliar gua nggak ambil. Nah, penempatan standar itu akan pasti didasarkan pada aspek kemampuan klien, kemudian situasi yang terjadi pada saat itu ketika dia membela pengusaha, mungkin
dia punya cara untuk menilai dengan uang sekian, saya kira dia tidak akan dirugikan. Karena pada akhirnya kan adalah MOU. Ketika dia tidak sepakat, maka tidak terjadi MOU. Maka standar itu putuskan dan rajin-rajinlah bergaul ketika menjadi advokat dengan magang terlebih dahulu. Dari magang itulah kita tahu berapa kepantasan. Saya kira itu. Ya, setelah tadi dari peserta online yang bertanya, apakah ada dari peserta offline yang bertanya? Ya, dengan Ibu itu. Sebutkan nama. Cek. Perkenalkan, nama saya Karina. Saya mau bertanya, di sini disebutkan bahwa advokat itu kan wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, kewajiban itu minimal dilakukan itu berapa kali? Dan siapa yang mengawasi, kemudian apa sanksinya? Terima kasih. Karina, dijawab langsung? Silakan jawab. Karina ya, seorang advokat itu ada namanya harapan. Kode etik ini adalah berharap. Ada keinginan seorang advokat menangani perkara secara cuma-cuma. Jadi yang maksud cuma-cuma itu adalah perkara prodeo. Misalnya, di Pradi itu ada namanya Pusat Bantuan Hukum, Posbakum. Itu menangani perkara-perkara yang kecenderungannya prodeo karena si pelaku atau mereka yang meminta bantuan itu tidak memiliki uang. Pertanyaannya adalah harus berapa kali? Standarnya tidak disebutkan harus berapa kali, tetapi diharapkan bahwa tidak menolak perkara prodeo. Jadi kewajiban menangani prodeo itu artinya bahwa tidak pergi gara-gara dia nggak punya uang. Maka ditanamkanlah sebuah kewajiban untuk membela orang. Kemudian kalau kita sudah menangani perkara prodeo, tentu hakikat yang diharapkan oleh kode etik ini bahwa seorang advokat itu tidak hanya mencari kekayaan atau mendapatkan melaksanakan profesi ini hanya menargetkan mendapatkan keuntungan. Nah, prodeo ini adalah bagian dari proses untuk melakukan pendidikan dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu tidak ada sebuah keharusan berapa, tetapi harapannya adalah sebaiknya seorang advokat atau ada kewajiban seorang advokat menangani perkara meski dia tidak punya uang. Demikian. Kita berikan kesempatan lagi untuk peserta yang offline. Silakan. Ya. Izin Bapak. Ya. Dengan Yang pertama Pak, mengenai pemberhentian sementara. Perkenalkan diri. Perkenalkan. Nama Gede Ketut Yoga Semadi dari Tabanan. Gede. Ya. Gede Ketut Yoga Semadi. Yoga. Ya. Yoga Semadi. Pertama saya ingin tanyakan mengenai pemberhentian sementara untuk waktu tertentu. Ini umpama 1 tahun, setelah itu normal kembali seperti semula Pak ya, bisa menyelesaikan tugas. Nah, bagi yang pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi, kira-kira dalam jangka waktu mungkin berapa tahun begitu, kira-kira bisa mulai nggak dia kembali masuk organisasi sebagai seorang lawyer? Gitu. Nah, kemudian yang kedua, secara kode etik tadi kan disampaikan tidak boleh kita membela dua pihak yang berperkara kan gitu ya. Nah, ada juga saya pernah dengar tidak boleh membela keluarga sendiri, anak sendiri kan itu Pak, menangani perkaranya. Nah, kira-kira siapa-siapa lagi yang tidak boleh kita bela secara kode etik, biar tidak salah gitu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, saya akan jawab yang pertama soal skorsing dalam waktu tertentu. Jadi ketika orang sudah diputus karena sudah diputus dalam perkara diberikan peringatan, lalu mengulangi lagi dengan perkara yang berbeda yang jauh lebih berat, maka ancamannya juga pernah terjadi di Bali. Itu seorang advokat diskorsing selama 6 bulan. Selama 6 bulan dia dilarang berpraktek setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap itu diberikan kepada pengadilan tinggi. Dan mereka yang mengetahui adanya putusan yang sudah dieksekusi mewajibkan dan mengingatkan ketika dia berpraktek untuk tidak dikeluarkan dari persidangan kalau dia sidang,
dan dapat dilaporkan kembali karena pelanggaran terhadap sebuah putusan Dewan Kehormatan. Bagaimana tentang pemecatan? Pemecatan ini berlaku final. Dia tidak wajib PKPA lagi. Mau dia PKPA 100 kali, ya tetap tidak bisa diberikan kesempatan untuk menjadi advokat. Peluang menjadi advokat sudah tertutup karena dia sudah diberikan nyawa sekali. Dia sia-siakan profesi itu, kemudian sang pemberi surat keputusan mencabutnya kembali, itu artinya dia nyawanya sudah dicabut. Dia tidak boleh lagi berpraktek seumur hidup. Kemudian pertanyaan berikutnya, seorang advokat itu apakah boleh membela keluarga atau orang-orang terdekat? Seorang advokat, jangankan dia membela orang terdekat, istrinya aja dia bela, anaknya boleh. Dan harus mengundurkan diri ketika dia berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya, ya, yang berada pada posisi yang berbeda. Misalnya saya kan kakaknya adalah ketua pengadilan negeri. Ketika saya mengajukan gugatan, atau ketika saya menerima gugatan dari seseorang yang sudah jalan, maka ada kewajiban mengundurkan diri. Pertanyaannya, dia yang mundur apa yang saya? Karena akan terjadi konflik of interest. Akan terjadi hubungan perkara yang tidak fair. Nah, oleh karena itu, amanat kode etik maupun undang-undang kekuasaan kehakiman memerintahkan hakim tersebut untuk mengundurkan diri ketika dia berhadapan dengan perkara yang dapat mengganggu netralitasnya. Oleh karena itu, advokat boleh membela istri, anak, dan siapapun, tetapi ketika dia berhadapan dengan penegak hukum lainnya yang memiliki hubungan saudara, maka salah satu harus mengundurkan diri. Saya kira itu. Ada satu lagi. Baik, boleh. Tambahan satu lagi, Pak Mediator. Iya. Nama? Nama saya Agra. Agra. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjut dari pertanyaan tadi rekan saya. Jadi pelanggaran seperti apa? Saya minta secara rinci yang tadi rekan saya sudah sampaikan tuh. Jadi pelanggaran seperti apa? Umpama di sana kan ada sanksinya, sanksi peringatan tertulis dan sanksi diberhentikan. Jadi saya minta dijelaskan secara rinci seperti itu biar kami paham. Terima kasih. Baik. Saya akan memberikan contoh. Sebab kalau kita rinci hubungan advokat dengan klien, hubungan advokat dengan teman sejawat, itu akan menimbulkan terlalu banyak model-model perkara. Saya akan memberikan contoh terhadap perkara yang dapat orang dipecat atau diberhentikan. Jika orang sudah dipidana dalam ancaman hukuman 4 tahun, maka organisasi sudah harus mengambil keputusan untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian. Jika ada seorang advokat yang melakukan pembunuhan, wajib hukumnya ketika sudah diputus pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, sudah saatnya diberhentikan, dipecat. Kenapa? Karena dia melanggar undang-undang advokat dan juga melanggar kode etik. Juga terhadap perkara-perkara yang jelas-jelas merugikan advokat dalam konteks perkara suap. Seorang advokat itu umumnya, ya, pada umumnya tidak bersih-bersih amat. Kalau dia menyuap hakim, jaksa dan sebagainya, ditangkap KPK, keluar dia atau diputus oleh pengadilan memiliki kekuatan tetap, wajib dipecat. Terhadap perkara-perkara itu harus serius disikapi.
Lalu yang kedua, terhadap perkara-perkara yang merendahkan martabat profesi advokat. Misalnya adalah menjelek-jelekan organisasi, merendahkan dan sebagai perbuatan-perbuatan yang sangat mengganggu citra advokat. Jelas-jelas misalnya dia menjadi pemalsu sertifikat. Jelas-jelas dia menjadi mafia atau broker perkara. Broker perkara itu dalam arti bukan membiayai, dia betul-betul menjadi mafia untuk membuat tipu muslihat. Itu harus dipecat. Nggak ada kompromi itu. Kalau saya adili itu, Anda bisa bayangkanlah dalam otak saya apa yang akan saya lakukan. Bahwa tegaknya profesi advokat ini itu harus didasarkan kepada keberanian seorang penegak kode etik untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan yang sangat sulit. Kalau misalnya dia hanya diberikan teguran, karena apa? Karena yang saya temukan tadi. Misalnya dia membongkar rahasia kliennya. Saya kira tidak sampai ke pemecatan lah. Masih untung-untung terburuk. Kalau kliennya keras-keras sekali ya skorsing lah. Kemudian dia mempengaruhi saksi. Ketahuan mempengaruhi saksi. Dilaporkan oleh orang lain. Dia nyuruh saksi itu melihat kejadian padahal nggak ngelihat. Dia suruh saksi itu merekayasa. Saya kira kejadiannya pernah terjadi di Bali dan saya adalah pengadu pada saat membela solidaritas jurnalis Bali dalam perkasus Susramo. Advokatnya diskorsing 6 bulan. Saya dulu kuasa hukum dari jurnalis. Baik, ada yang lagi? Yang lain silakan. Kita kasih kesempatan. Mohon izin Pak Made ada sebagai moderator. Hanya satu aja untuk diketahui bersama ini. Ini saya Pak Jina. Pak Jina. Ya Pak Jina, Pak Ketut Jina. Satu pertanyaan. Jadi untuk diklarifikasikan juga, ini ada seorang lawyer, dia membela kliennya. Kemudian kasus itu dimenangkan oleh yang bersangkutan lawyer itu. Kemudian digugat perdata. Kemudian lawyer itu dipakai sebagai saksi dalam kasus perdata itu. Apakah boleh lawyer itu sebagai saksi dalam hal kasus yang tersebut karena dimenangkan kemarin ada kasus pidananya demikian. Makasih. Sanksinya apa kira-kira kalau tidak boleh? Kemudian apakah sesuai dengan SOP boleh lawyer itu sebagai saksi? Terima kasih. Baik. Pak Jina ya. Inilah namanya advokat yang ambil kerjaan lebih. Sudah jadi pembela malah jadi saksi. Kerjaan-kerjaan kayak begini yang sebenarnya menurut saya dapat merusak nilai-nilai yang sesungguhnya dalam hakikat yang dimasukkan dalam kode etik. Berarti kan dia memulai membuka rahasia klien, kemudian dia menerangkan fakta-fakta yang kecuali dalam perkara pidana di mana dia dijadikan saksi atas perkara yang turut melibatkan dirinya, barangkali mungkin dalam perkara pidana, tapi dalam perkara perdata tentu saya harus melihat dulu kasusnya seperti apa pidana itu. Tetapi ketika seorang advokat menjadi saksi, lebih-lebih di dalam membuat perjanjian, dia menjadi saksi, menurut saya juga sebaiknya tidak dia lakukan. Dia harus mendorong orang lain jadi saksi. Apakah sanksinya? Sanksinya adalah kalau ada pengaduan oleh orang lain, karena seorang dewan kehormatan dilarang bersikap aktif, tapi dia harus pasif. Maka ketika dia pasif, dia menunggu siapa yang mengadu. Ketika ada yang mengadu karena dia menjadi saksi, kita lihat bentuknya. Pasal atau bentuk perbuatan apa yang dilanggar? Apakah membongkar rahasia klien, berbuat curang, merendahkan martabatnya? Nanti kita lihat. Karena itu menurut saya belum berani mengatakan bahwa apakah akan dikenai sanksi, sebab kasusnya memiliki nuansa tersendiri. Tetapi harapan saya adalah seorang advokat tetaplah menjadi pembela, jangan mudah menjadi saksi walaupun dalam perkara perdata. Kecuali
oleh negara melalui institusi kepolisian, KPK, dan seterusnya kejaksaan ada sebuah tindak pidana seperti apa yang dilakukan oleh Hotma Sitompul ketika mendatangi KPK karena ada kasus di Kemensos, karena itu beda urusan. Tetapi ketika pada kasus tertentu dia menjadi saksi, lalu dia diterangkan kasusnya, berarti dia membongkar rahasia klien. Kita tunggu siapa akan mengadu. Saya kira itu aja. Kita kasih kesempatan untuk peserta yang online. Apakah ada yang mau bertanya secara live, dapat mengajukan sistem gini raise hand dan mengaktifkan video ini. Oh, ada dengan Kadek Pariani SH. Saya pengusaha di bidang pariwisata dan tertarik menjadi pengacara. Saya ingin menjalankan kedua-duanya. Usaha saya juga mensupport pemerintah baik kota Denpasar dan provinsi. Satu sisi saya juga ketua salah satu asosiasi dalam pariwisata. Apakah bisa saya juga berprofesi sebagai lawyer? Saya langsung jawab, tidak menggunakan kalimat abu-abu, bisa. Kenapa? Karena ibu menjadi pengusaha, itu tidak merendahkan profesi advokat. Yang merendahkan profesi advokat adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menistakan, yang saya katakan tadi. Misalnya adalah menjadi germo, itu tidak boleh. Misalnya tukang anter PSK, tapi kemudian menjadi advokat, itu yang maksud saya. Nah, kalau urusan-urusan seperti ini masih relevan. Jangankan ibu jadi pengusaha, ibu menjadi HRD di dalam perusahaan ibu, ketika ibu terpanggil nanti untuk membela usaha ibu, hotelnya, maka gunakan lisensi itu untuk membela, juga tidak bertentangan. Nah, pekerjaan yang tidak bertentangan adalah pekerjaan-pekerjaan yang masih sebagian ilmunya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sebagian ilmunya digunakan untuk mempertahankan digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi yang oleh masyarakat menilai tidak memperburuk citra advokat. Itu, Bu. Pertanyaan online, offline ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, Bapak. Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Arya. Arya. Saya ingin bertanya terkait seberapa jauh seorang advokat boleh beriklan. Karena secara setahu saya dalam kode etik itu ada aturan bahwa seorang advokat tidak boleh ada masuk di media massa dan menjadi viral, kecuali memang ada berhubungan dengan hukum-hukum yang akan dilindungi atau diperjuangkan oleh advokat. Mungkin pertanyaan saya. Baik. Terima kasih Arya, pertanyaannya bagus. Jadi pertanyaan ini adalah sesungguhnya peringatan kepada advokat-advokat pasca dunia digital terbuka bebas. Ini peringatan. Seorang advokat dilarang beriklan. Saya ambil contohnya begini. Karena dia sudah banyak uang, dia ingin juga menggunakan media massa, entah itu media sosial, untuk mengiklankan dirinya dengan menyebutkan begini: selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jika Bapak ada masalah, datanglah ke kantor kami. Kami melayani pengurusan IMB, perceraian, izin-izin, termasuk perpajakan. Saya kira itu adalah sebuah bentuk pengiklanan. Dan tujuannya adalah mengenalkan bukan pada selamat Galungan Kuningan, tapi lebih condong kepada dirinya. Itu termasuk mengiklankan diri. Atau Anda menyiarkan diri Anda di stasiun televisi dalam durasi tertentu dengan seperti mengiklankan perguruan tinggi. Ada
fosa-fosa tertentu Anda tampilkan, yaitu adalah kantor Anda sampaikan, mari datanglah beramai-ramai, kami sediakan diskon. Ya, itu ya. Cerai, turun harga. Nah, itu iklan itu yang tidak boleh. Kalau orang sudah beriklan seperti itu menunjukkan bahwa Anda sebenarnya ingin mencari income. Nah, dalam perkara-perkara tertentu yang kebetulan diliput oleh media massa, itu tidak mengiklankan diri. Ketika Anda diminta pendapat, Bapak Arya, saya mendengar Bapak menangani kasus ini. Bagaimana komentar Bapak? Bapak terangkan kasusnya dan Bapak jelaskan akan melakukan ini. Saya kira itu menjadi kasus publik, tidak menyiarkan. Tetapi ketika Anda sok-sokan begitu Anda dikelihatan di media massa, contoh orang mengiklankan itu ya, itu dapat dibuktikan dengan overactingnya keterlaluan. Jadi dia di sana menjemurkan dirinya. Saya tidak takut atas somasi yang Anda sampaikan pada saya. Saya adalah advokat, 21 tahun. Saya sudah menangani 15.000 perkara pidana dan semua menang. Saya juga tidak pernah takut terhadap hakim-hakim, karena hakim-hakim itu saudara-saudara saya. Jadi saudara kalau datang ke kantor saya yakinkan perkara Anda menang. Itu iklan. Jadi mengiklankan itu adalah bobot menyiarkan diri 80% dibandingkan apa yang dibahas. Itu iklan. Nah, oleh karena itu yang tidak diharapkan oleh kode etik ini, maka siapapun yang berani mengiklankan dirinya seperti itu, sebab saya pernah ngecek di OLX, ada orang mengaku advokat, dia menjelaskan advokat, namanya saya lupa, kemudian dia menyebutkan melayani jual beli tanah, perceraian, pengurusan sertifikat dan sebagainya. Saya cek, ternyata dia bukan advokat. Jadi dia adalah orang yang ingin merusak advokat itu dengan memajang di OLX. Dulu OLX itu terkenal dulu. Nah, itu maksud mengiklankan diri. Oleh karena itu kita clear pada pengiklanan itu adalah mempromosikan kehebatan kita. Mensandiwarakan kehidupan kita juga bagian dari mengiklankan diri, menyanjung-nyanjung diri, menjelaskan kasus orang. Itu mengiklankan diri, menjelaskan kasus-kasus yang ditangani. Ini menang, ini menang, ini menang dan sebagainya. Tidak boleh ya. Saya kira mengiklankan diri, saya kira sudah saya terangkan. Oke ya. Satu pertanyaan terakhir dari peserta online atau peserta offline. Apakah ada? Pak Arya lagi. Ya, masih berkaitan dengan itu, Pak. Ya. Ternyata sekarang mungkin banyak saya lihat ada CV, PT atau badan hukum lainnya seperti koperasi yang menawar jasa bantuan hukum. Apakah itu akan bermasalah di kemudian hari? Menawarkan jasa bantuan hukum. Yang tidak lain kan yang hanya bisa menawarkan jasa bantuan hukum salah satunya seorang lawyer. Apakah kedepannya akan bermasalah atau tidak? Dan jika memang ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan media massa, siapa yang akan menindak dengan kode etik ini? Ya. Terima kasih. Jika ada, Arya kembali ya, jika ada satu PT atau CV yang bergerak kemudian menawarkan jasa bantuan hukum melalui media-media online dengan bobot mampu menangani sebuah perkara, maka saya meminta kepada para advokat untuk mengclipping atau dokumentasikan apa yang kontennya apa. Kalau itu nuansanya adalah pelanggaran kode etik, maka menurut kode etik advokat, organisasi dapat sebagai pengadu. Bukan hanya advokat sendiri personal. Organisasi dapat sebagai pengadu, mengadukan masalah ini ke Dewan Kehormatan.
Jadi organisasi tidak boleh bersifat pasif, maka dia harus mengadukan tetapi terbatas pada anggotanya. Kalau ternyata ada anggotanya membuat baliho di pinggir jalan dengan tulisan konsultasi gratis, menyebutkan namanya dan nomor telepon, itu adalah pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran kode etik paling tidak, dan nanti kita periksa apakah maksudnya adalah menjadi orang atau menjadi pelayanan gratis dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, atau dia mengiklankan diri atas kehebatannya. Nanti kita lihat. Tapi yang jelas kalau ada oknum advokat atau PT, CV apapun itu yang menggunakan cara-cara seperti itu, maka kita lihat siapa advokat di dalamnya, dan organisasi berhak menegur sebelum diadukan ke Dewan Kehormatan. Kita tindak. Siapapun advokat nakal, kita tindak. Jangan pernah khawatir. Saya sebagai Dewan Kehormatan pun tidak punya ketakutan apabila yang ditindak itu adalah kawan-kawan pengurus yang meski punya hubungan baik. Tidak akan ada yang namanya tolong-menolong kalau kasusnya serius-serius banget. Tapi urusan bina-membina itu cukup menjadi urusan Ketua DPC Pradi Pak Wayan Purwito kalau urusannya masih remeh-temeh. Tapi kalau urusan berat-berat, bawa ke sini. Saya kira itu aja. Ya, berhubung waktu diskusi telah habis, maka sesi untuk materi Kode Etik Advokat Indonesia sudah selesai. Dan dari penjelasan Bapak Madi Suardana tadi, dapat kita lihat bahwa profesi itu tidak sama dengan pekerjaan. Profesi memiliki kode etik yang mengatur gini tugas dan tanggung jawab dan sebagai sarana kontrol sosial. Sekian dan terima kasih.